tempatnya. Jangan ketawa lo. Gua serius. Gua segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gua segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya saat mendapati 10 pohon di Jalan Remarta Dinata atau Jalan Riau ditebang tanpa izin dan langsung dilakukan penyegelan di lokasi kejadian. Tindakan penebangan pohon tanpa izin sebagai bentuk pelanggaran serius. Pohon-pohon yang selama ini menjadi peneduh kawasan telah hilang akibat tindakan yang tidak sesuai aturan. Farhan mengaku terkejut dan menyayangkan pohon yang telah tumbuh selama puluhan tahun justru hilang dalam waktu singkat. Ia pun menegaskan bahwa penebangan pohon ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah ini berarti melanggar 2 peraturan. Nah ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian gitu. Nah Pak, lihat kondisi seperti ini gimana Pak? Wah ini mas saya marah tuh. Ini saya marah sekali nih. Ini akan kita pidanakan. Farhan memastikan kasus tersebut akan diproses melalui jalur hukum. Pemerintah kota juga telah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait langkah lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Kebakaran melanda Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kobaran api dengan cepat melalap puluhan kios, memicu kepanikan pedagang. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu rak telur, lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, di tepatnya di penjual es batu kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Masa yang tergabung dari kelompok pesilat menggeruduk markas debt collector di Surabaya, Jawa Timur. Aksi itu merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap 2 di kawasan Tegal Sari, Surabaya. Masa yang tergabung dari kelompok pesilat memaksa masuk dan menerobos barikade polisi dan TNI di Jalan Teguh Umar, Surabaya, tepatnya di markas debt collector. Aksi ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan oknum debt collector terhadap anggota pesilat di kawasan Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur. Masa aksi menuntut penegakan hukum serta mendesak aparat segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang menganiaya korban. Sebelumnya, aksi pembacokan petugas parkir valet di kafe di Surabaya berujung bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector. Padahal polisi telah mengamankan terduga pelaku pembacokan. Bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya.
Peristiwa ini buntut aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Bermula saat sekelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan parkir valet karena diduga debt collector belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan namun situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 petugas parkir valet mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan? Satu pelaku yang melakukan pembacokan. Polisi menyebut salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi inilah yang kemudian memicu aksi balasan hingga terjadi bentrokan antar kelompok di kawasan Teuku Umar. Sementara itu pelaku berinisial S telah ditahan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Jadi kita sampaikan bahwa kita Polrestabes Surabaya ini terus bergerak, pelaku-pelaku yang memang melakukan pidana kita akan proses. Tapi juga saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi semacam aksi solidaritas atau balasan. Percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti, hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP, pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M, petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah,
MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA, saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS, pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan 2 alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kian sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan Tan Kian dilakukan untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri dan juga PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kian sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara.
Nanti daftarnya tak share ke kamu Step. 10 itu bersama Tankia sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Kiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya, Pemeriksaannya masih ya? masih infonya. Saya baru datang di. Siap Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wartawan, politisi sekaligus anggota DPR RI Deddy Sitorus dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Deddy dianggap merendahkan profesi wartawan dan tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI dengan Mendagri pada Kamis lalu, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengucapkan kata tentang sirkus yang mengarah ke wartawan. Pernyataan Deddy sontak membuat rekan-rekan wartawan geram hingga akhirnya mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Laporan mengenai dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan karena Deddy dinilai tidak ada itikat untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan gerombolan sirkus. Kita sudah resmi membuat laporan ke MKD yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka. Namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah, maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi, alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima. Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin. Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah, demikian. Sebelumnya, Deddy Sitorus sempat menyatakan bahwa saat sidang terlalu ramai dan tidak tertib, kondisi sudah seperti sirkus. Kemudian Deddy juga menyampaikan bahwa agar tolong ditertibkan sudah disediakan di atas, jangan kayak sirkus. Menurut Deddy, pernyataan yang disampaikan bukanlah merujuk kepada wartawan, melainkan kepada situasi yang semrawut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru ya gitu, karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berangkat ke Nusa Tenggara Timur dari Bandara Ade Sumarmo Solo Jumat pagi. Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 4 hari, mulai 31 Juli hingga 3 Agustus 2026. Joko Widodo akan datangi 2 kota, yaitu di daerah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
Jokowi menyampaikan kegiatan di Kupang berisi sejumlah agenda yang menyentuh sektor ekonomi, kemasyarakatan, politik, hingga pertemuan bersama relawan. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang saya cari kok ada asap, kirain orang bakar itu rak telur, lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlis Tahari. Pemirsa, kurang dari 6 jam polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam kamar kontrakan. Korban dibunuh kekasihnya karena terlibat cinta segitiga. Meringis kesakitan setelah dihadiahi timah panas oleh tim Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Merupakan pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial M yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di sebuah kamar kontrakan. Pelaku ditangkap di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kamarnya. Dari keterangan awal, pelaku tega membunuh korban lantaran emosi merasa diselingkuhi. Pelaku juga mengaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan palu. Melakukan penangkapan, di mana pas lagi penangkapan pelaku sempat melawan dan mencoba kabur. Akhirnya kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Pembunuhan sendiri yaitu pada saat korban mendatangi kontrakan pelaku, korban mendapati adanya WA dari wanita lain di HP pelaku. Lalu terjadi cekcok antara kedua belah pihak. Setelah itu pelaku mengambil palu lalu memukul korban di bagian kepala sebanyak 4 kali hingga korban tewas di tempat. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri ke rumahnya yang berada di Cilandak. Sebelumnya seorang wanita berusia 52 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan. Jasad korban ditemukan setelah warga mencurigai adanya darah yang menetes dari atas plafon hingga ke lantai kamar di bawahnya. Setelah melakukan penyelidikan, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku kurang dari 6 jam. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Saufi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pilot maskapai asing. Pelaku mengaku dapat perintah dari seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Ternyata pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Ini ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727
landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Bareskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin menjadi tersangka kasus tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman merupakan teman kuliah Febri yang juga orang kepercayaannya. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan 2 alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri.
Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herim yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kemampuan public speaking atau keahlian berbicara di depan umum penting dimiliki oleh seorang public relations untuk menyampaikan ide secara efektif. Public Relations Summit 2026 melatih cara berkomunikasi yang baik untuk menciptakan value di dalam penulisan suatu informasi. PT Taspen Persero kembali menyelenggarakan Public Relations Summit 2026. Kali ini PR Summit PT Taspen dilakukan di iNews Tower dengan peserta dari perwakilan 57 kantor cabang Taspen yang ada di seluruh Indonesia. Pada PR Summit 2026, para peserta mendapatkan pembelajaran dari pimpinan redaksi Sindo News mengenai penulisan siaran pers yang baik dan benar, serta pembelajaran dari Kepala Koordinator News Anchor iNews TV terkait cara meningkatkan kemampuan public speaking. Ajang PR Summit dilakukan karena para perwakilan dari kantor cabang Taspen harus juga dibekali cara berkomunikasi dengan baik hingga menciptakan value di dalam penulisan suatu informasi bagi masyarakat maupun stakeholder. Kenapa kita adakan PR Summit? Karena ini sebagai ajang atau area pembelajaran bagi teman-teman public relation yang ada di kantor cabang. Mereka ini adalah representatif dari kantor pusat yang menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Nah, kenapa ini kita adakan? Urgensinya apa? Karena mereka juga perlu dibekali bagaimana cara komunikasi yang baik dengan masyarakat atau stakeholder, menyampaikan semua isu ataupun program-program yang sudah kita miliki sehingga informasi itu dapat tersampaikan dengan baik dan jelas gitu. Usai sesi pelatihan, para peserta PR Summit berkesempatan melihat langsung proses pembuatan program berita secara langsung yang sedang dilakukan sejumlah kru di studio iNews Tower. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel mengklaim pasukannya telah menemukan gudang senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Gudang senjata diduga milik Hizbullah ditemukan di dalam bangunan-bangunan di Majdal Zone, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh IDF menunjukkan senapan magazin, granat, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluru mortir. Benda-benda ini ditemukan oleh pasukan cadangan dari Brigade ke-55 yang beroperasi di bawah Divisi ke-91. Namun, lokasi, isi, dan kepemilikan dari benda-benda tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal ini mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Tahir Nabatiyeh dan Zautar El-Sharkiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di Pelabuhan Damietta, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir sehingga menimbulkan kebakaran hebat 1 hari sebelumnya. Adapun hingga saat ini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat peristiwa ini. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel.
Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Seorang warga Palestina terluka setelah ditembak di bagian leher oleh tentara Zionis Israel saat mobilnya melintas di kota Beita, selatan Nablus, tepi barat. Rekaman kamera pengawas menunjukkan momen tentara Israel melepaskan tembakan. Seorang pria Palestina berusia 59 tahun mengalami luka tembak di bagian leher setelah kendaraannya ditembaki pasukan Israel di pintu masuk kota Beita, selatan Nablus, tepi barat pada Kamis malam waktu setempat. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sebuah kendaraan melintas di jalan utama di pintu masuk kota Beita, tepi barat. Saat kendaraan melaju, dua personel tentara Israel yang berada di lokasi terlihat menghampiri kendaraan tersebut dan melepaskan tembakan langsung ke arah mobil itu. Korban yang berada di balik kemudi langsung terkena tembakan di bagian leher. Setelah penembakan terjadi, tenaga medis nampak memberikan pertolongan pertama kepada korban yang masih berada di dalam kendaraan sebelum dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait penembakan terhadap pria paruh baya tersebut. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan hasil inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil verifikasi, BGN menemukan ratusan SPPG bermasalah dan telah mengembalikan lebih dari 300 miliar rupiah ke kas negara.
3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di beberapa wilayah usai resmi dilantik pekan lalu. Berdasarkan hasil verifikasi, Sudaryono mengungkap pihaknya menemukan sebanyak 414 SPPG bermasalah. Mulai dari SPPG yang memiliki rekening ganda hingga dapur yang tidak ada atau belum beroperasi, tetapi tetap menerima anggaran untuk operasional makan bergizi gratis. Atas temuan tersebut, BGN mengembalikan uang sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Sudaryono pun tegaskan temuan itu tak hanya berujung pada pengembalian uang negara, tetapi juga pelaporan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum. Setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 294.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Kepala BGN pun tegas menyatakan pihaknya membuka diri dan memberikan akses seluas-luasnya kepada kejaksaan untuk melakukan pemantauan maupun upaya penegakan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini, Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar 206 juta rupiah. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai 106 juta rupiah dan ganti rugi imaterial senilai 100 juta rupiah. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHAP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHAP yang baru, ya gitu. Karena KUHAP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada, ya gitu. Dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa, kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak. Itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.